Nah, di antaranya memang ya penurunan kompetensi anak-anak kita, peserta didik kita dari segi akademiknya untuk Dia itu mampu mencari sumber belajar yang benar-benar keren. kita akan menerapkan juga masuk ke kurikulum meskipun memang ini mata pelajaran pilihan Kang Adam, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Itu tangan-tangan kita sebagai guru untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebetulan untuk saat ini anak-anak yang kami ajari itu, anak-anak yang kami didik itu adalah generasi alpha yang bahkan ketika berojol itu sudah langsung kenal gadget, Betul. dibesarkan oleh teknologi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Notif, ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Masih bersama saya Adam Amalik, tentunya Notif selalu menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi penuh inspiratif. Ada dua narasumber sekaligus untuk episode kali ini. Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di Notif. Pembukaan seperti biasa kita akan perkenalan, kemudian boleh disampaikan juga Bapak Ibu Guru ini mengajar di mana dan sudah berapa lama. Tapi tentunya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang di Notif dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Boleh? Kita kenalan dulu yang pertama dari Bapak atau Ibunya dulu? Dari Bapak. Pas Guru nih. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan tentunya ini bisa diundang di Notif Korpri Subang. Perkenalkan, nama saya Sandi Wijaya, saya guru atau pendidik di SMP Negeri 4 Subang. Sudah lama mengajar, mungkin dari 2007 Kang Adam. Kurang lebih berarti sudah 17 tahunan, lumayan. Jadi dulu pernah juga mengajar di jenjang TK. Di TK, kemudian di SD, lama di SD sebetulnya, 15 tahun, kemudian alhamdulillah di 2023 kemarin menjadi ASN P3K. Alhamdulillah. Di Selamat Negeri 4 Subang ya. Jadi ya total lama mengajar kurang lebih 17 tahun dan kemarin di 2005 boleh di spill duta korprinya kan Pak? Boleh dong. Ya, ini ya Korpri. Jadi alhamdulillah kemarin dipercayai oleh Disdikbud Kabupaten Subang untuk mewakili OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, dan alhamdulillah saya pribadi dipercayai dinobatkan sebagai Duta Korpri Visioner. Duta Korpri Visioner. 2025. Oke. Itu Mengajar mata pelajaran apa nih, mengajar Sandi? mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMPN. Boleh disapa nanti nih adik-adiknya di SMP 4 Subang ya Pak ya. Pak Sandi hadir di Notif nih ya. Pak Sandi ini sudah mengajar dari 2007, sekarang mengajar di SMP Negeri 4 Subang. Oke. Sebelumnya Ibu Guru ini yang hadir di sini boleh kita berkenalan sahabat tadi Pak Bersa. Terima kasih Kang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Notif. Perkenalkan, saya Pupil Sita Tifa, mengajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 1 Subang, di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Saya sudah 14 tahun ini mendapatkan kebahagiaan, keseruan di balik dinding-dinding kelas bersama anak-anak yang warna-warni sekali karakteristiknya. Gitu. Jadi 14 tahun. Kang. 14 tahun dan mengajar di SMP Negeri 1 Subang, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nih, adik-adik di SMP 1 Subang, Ibu Pipit hadir di Notif kali ini ya. Oke, kalau untuk Pak Sandi, cita-cita jadi guru atau mungkin keluarga semuanya guru, samakah juga seperti Ibu Pipit awal mulanya mungkin alhamdulillah menjadi abdi mengajar murid itu jadi guru itu sebuah cita-cita atau gimana ya? Sebetulnya Kang Adam bukan cita-cita juga sih sebetulnya, bukan pilihan juga. Jadi saya mengalir saja apa yang digerakkan, apa yang digariskan saya ikuti. Karena di 2007 di jenjang TK waktu itu saya ketika itu memang masih belum lulus SMA ketika itu. Tapi kebetulan dipercayai karena waktu itu di Garut, saya asli Garut ya Kang Adam. Jadi dipercayai oleh ketua yayasan waktu itu Guru Haji untuk bisa membantu di TK atau Raudatul Atfal ya. Mengajar di situ, membantu, dan dari situ mungkin ada dasar basic saya mengajar sehingga paman saya di 2007 itu mengajak saya ke Subang.
dan kebetulan beliau bekerja di Korwil Pendidikan, kalau dulu PTD Pendidikan FEI, sekarang Korwil Pendidikan, dan ketika itu direkomendasikanlah saya untuk menjadi guru honorer di salah satu SD, tepatnya SD Cijambe di Kecamatan Cijambe di 2007 itu, dan alhamdulillah banyak pengalaman yang didapat. Kemudian ya kemarin ya 2023 itu bisa berkesempatan menjadi ASN P3K di SMK Negeri 4 Subang, dan tentunya ini pengalaman yang menarik sehingga dari perjalanan 17 tahun kurang lebih ini memang jadi guru luar biasa gitu ya. Jadi alhamdulillah mendapat sebuah jalan terbaik ini mungkin untuk saya. Dan selagi benar-benar menikmati prosesnya dan menikmati perannya saat ini sebagai seorang guru. Nah, kalau Bu Pipit gimana cerita? Kalau saya beda sedikit sama Mas Sandi karena saya dari kecil, dari SD itu sudah ingat kalau pas Sandi orang Garut, kalau saya mudik ke Garut sama ke Tasik. Jadi kalau mudik itu saya ingat selalu, rasanya masih ingat sampai sekarang kadang. Jadi kalau mudik itu ngelewati UPI. Nah, mata saya tuh gak pernah ngelewatin memalingkan mata saya ke UPI itu. Jadi ada rasa tertarik, rasa takjub untuk ketika lewat UPI. Nah, setelah itu di SMA akhir saya merasakan ada satu hal yang menurut saya berharga gitu. Saya merasa menyadari bahwa ternyata saya enak jadi anak buruh. Nah, kebetulan ibu saya seorang guru, ayah saya juga seorang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, saya rasa nyaman gitu. Dengan kenyamanan yang saya dapatkan waktu itu, kebersyukuran saya mantap untuk daftar ke UPI dan menjalankan sekarang peran saya sebagai. Oke, kita akan lanjut ke poin utama karena untuk tema kali ini kita akan berbagi informasi kepada masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para orang tua, tentang metode pembelajaran nih zaman sekarang, guru yang harus menghadapi murid-muridnya yang hobinya scroll, swipe, mungkin selalu lekat dengan handphone gitu. Nah, dari Pak Sandi sama Bu Pipit sendiri menilai ini gimana nih? Apakah metode pembelajaran dari tahun ke tahun memang selalu berubah atau tantangannya sama, atau saat ini jauh lebih susah menghadapi siswa-siswi yang selalu lekat dengan medsos? Oh enggak, sebenarnya ini kita sebagai guru itu nanti akan berkarir kalau misalkan panjang umur tuh sampai 60 tahun ya Pak Yamin. Iya, 60 tahun itu pasti akan banyak generasi, perubahan generasi dengan tipe-tipe yang berbeda. Itu tantangan kita sebagai guru untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebetulan untuk saat ini anak-anak yang kami ajari itu, anak-anak yang kami didik itu adalah generasi alpha yang bahkan ketika borojol itu sudah langsung kenal gadget, betul. dibesarkan oleh teknologi gitu, jadi sudah melekat. Nah, karena itu sudah melekat, agar itu tidak menjadi distraksi, tapi kita jadikan saja itu sebagai alat itu. Jadi kita tahu bahwa anak-anak ini memang kelebihannya justru di situ, maka ini adalah kesempatan untuk kita mengakali bagaimana proses pembelajaran itu jadi jauh lebih menarik gitu. Kenapa anak-anak senang banget swipe? Kenapa anak-anak senang banget karena misalnya main game? Karena jiwa tertantangnya itu terpenuhi, gitu. Karena karakternya yang fokusnya pendek itu terpenuhi. Maka dari itu justru kita harus tahu itu celahnya. Nah, berarti kita ambil karakter itu dan dijadikan sebagai model pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Oke, kalau dari Pak Sani gimana nih? Ya, tentunya memang jadi tantangan tersendiri Kang Adam, betul ya, Bupik, bahwa perkembangan teknologi sekarang memang apalagi tadi Gen Alpha dan Gen Z kan gitu ya, yang memang anak-anak kita ini karakternya ingin selalu instan. Karakternya di kelas itu tidak betah hanya dengan kita bercuap-cuap menyampaikan materi di kelas dan panjang lebar materinya kan gitu ya, teorinya. Kalau zaman saya dulu ketika di kelas, ketika Bapak Ibu guru menyampaikan dengan tenangnya, dengan nyamannya bisa menyampaikan atau mendengarkan dan meramu semua pelajaran yang ada. Tapi kan sekarang ya tadi ada distraksi oleh teknologi mungkin yang dialami oleh peserta didik kita, sehingga memang ya tadi salah satunya yang Bu Pipit sampaikan bahwa kita siasati bahwa teknologi itu juga ada manfaatnya. Itu ada bisa dijadikan alternatif solusi untuk kita bisa mengemas sedemikian rupa metode pembelajaran di kelas, bagaimana
siswa itu bisa lebih tertarik, bisa lebih menarik gitu ya untuk bisa mengikuti pembelajaran. Dan memang ini tentunya bisa apa ya, ada tantangan tersendiri dari beberapa pihak atau kebijakan juga yang memang ada, bukan larangan ya sebetulnya, anjuran bahwa pembelajaran di kelas itu kita kembalikan lagi ke tulis tangan dan sebagainya, konvensional gitu ya, tidak memanfaatkan teknologi lagi. Namun bagaimana kembali lagi ke kebijakan sekolah, bagaimana anak atau peserta didik itu tidak melakukan kebablasan, melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ada pengawasan ya. Ada pengawasan tentunya. Jadi sehingga di kelas itu jangan sampai anak-anak yang tadinya ingin digiring atau untuk bisa membantu anak-anak proses pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, tapi ketika ada beberapa momen kesempatan celah untuk hanya main game di kelas, kan itu yang tidak diharapkan. Makanya memang tadi ada pengawasan juga yang harus kita bisa tingkatkan. Oke. Peran seorang guru itu memang sangat luar biasa ya, sebagai orang tua kedua atau bagi anak-anak atau bagi siswa dan siswinya. Terlebih zaman sekarang itu gadget atau handphone semua rata-rata sudah punya. Bu Pipit bilang dari brojol zaman sekarang planet itu dibesarkan sama handphone. Secara tidak langsung kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu, dan tinggal bagaimana kita menyiasati dan tentunya memberikan batasan kepada anak-anak untuk bisa menggunakan teknologi itu atau menggunakan media sosial secara tentunya hal-hal yang positif, secara bijak gitu ya. Oke, pernah nggak Pak Sandi atau Bu Pipit nemuin siswa yang benar-benar udah kecanduan banget sama handphone, sama gadget, sama media sosial, lagi ngajar dia main handphone atau gimana, pernah nggak nemuin hal-hal kayak gitu? Kalau saya pribadi, memang rata-rata dari dampaknya juga anak-anak memang sudah kecanduan seperti yang itu ya di rumah, yang memang kalau misalkan di sekolah, katakanlah di luar sekolah, di rumah itu pasti dipastikan gitu ya, anak-anak itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya gadget, kecuali memang ada beberapa aturan orang tua di rumah yang memang sudah mengatur sedemikian rupa bahwa jam sekian sampai jam sekian anak tidak mengoperasikan gadget. Nah, namun memang ada beberapa pengalaman yang memang satu siswa mungkin itu yang sudah sepertinya Udah candu banget kan? Candu banget gitu terhadap gadget, sehingga di satu kesempatan sedang asesmen itu satu siswa ini memang tidak bisa meninggalkan gadgetnya, sampai kita memanggil orang tua dan kemudian dilaksanakanlah soal ujian susulan gitu ya, karena memang ketika di jadwal yang sudah dijadwalkan, siswa ini memang terganggu, bukan kejiwaannya ya, tapi lebih ke kecanduan HP. Ketika tidak memegang HP ya dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa, sehingga mungkin mengalami drop gitu ya, sehingga tidak masuk sekolah ketika ujian. Alhamdulillah dengan beberapa pendekatan mungkin gitu ya dari keluarga, dari pihak unsur kesehatan juga, dokter dan sebagainya, itu alhamdulillah siswa tersebut bisa kembali ke sekolah dan bisa melaksanakan ujian. Oke, kalau dari Pipit pernah nggak nemuin anak muridnya, siswanya yang benar-benar udah kecanduan gadget dan sehingga mengganggu proses pembelajaran gitu? Kalau saya sendiri secara langsung belum pernah, Pak. Jadi kalau misalkan di kelas itu kan tidak setiap saat menggunakan gadget, tuh ada beberapa saat. Dan itu pun ketika kita tahu bagaimana disesuaikan dengan bebannya. Misalnya anaknya ini harus mandiri tugasnya, berarti harus masing-masing. Tapi kalau misalkan harus kelompok, berarti disesuaikan gadgetnya berapa. Jadi di setiap saat tuh anak tuh membawa handphone di sekolah, dan di sekolah kami itu handphone selalu dikumpulkan, Pak. Okay. Jadi itu tidak dikumpulkan. Jadi kalau misalkan seperti itu ketantrum anak atau misalkan ada anak sembunyi-sembunyi ketika guru sudah menjelaskan, dia lihat gadget itu tidak ada, alhamdulillah. Karena memang diperlukan kerjasama semuanya. Tata tertib sekolah juga, tata tertib sekolah, dan bagaimana guru dan seluruh pihak sekolah itu berkomitmen bersama-sama untuk membudayakan hal-hal yang positif gitu, Pak. Oke, kalau secara umum mungkin aturan di sekolah ini rata-rata memang tidak memperbolehkan siswa-siswi membawa gadgetnya. Ya. Adapun kalau misalnya ada siswa yang ketahuan membawa gadget saat proses pembelajaran, itu handphone itu harus dikumpulkan kan. Tapi mungkin tetap aja ada siswa yang
nakal, yang maksa-maksa saat belajar malah main game. Mungkin ada nggak sih apa hal-hal seperti itu? Sebetulnya masih ada Kang Adam, karena memang ya tadi Bu Pipit sampaikan harus ada kerjasama dari semua unsur, komitmen dari pihak sekolah gitu. Ketika memang memperbolehkan siswanya membawa HP, karena kalau di SMP Negeri 4 Subang sendiri boleh membawa HP sebetulnya, tapi atas instruksi dari guru mapelnya yang akan menggunakan, mengoperasikan atau memanfaatkan gadget ketika proses pembelajaran. Dan itu sebetulnya tanggung jawab guru mapel dibantu dengan guru kelasnya. Jadi ketika pagi-pagi misalkan jam berapa, posisi HP itu sudah ada di meja di guru mapelnya, dikumpulkan di situ. Nah, ketika guru mapelnya sudah masuk jam pelajaran baru bisa digunakan. Karena jika tidak begitu ya tadi ketika ada momen ketika istirahat misalkan gitu ya, itu pasti anak-anak di kelas mabar gitu kan yang ada. Jadi lebih fokus kepada Main game daripada belajar. belajarnya. Oke. Dan sekali lagi diperlukan sinergi dari semua pihak, yang mulai dari orang tua, peran guru, semuanya. Orang tua mungkin harus secara tegas mungkin bisa bilang seperti itu ya, untuk bisa menyampaikan kalau bisa sih jangan bawa handphone ke sekolah. Kalaupun memang bawa saat mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan handphone supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Kalau dampak yang paling signifikan yang terlihat nih kalau anak udah kecanduan gadget nih di sekolah itu apa sih dampaknya? Kalau saya pribadi yang saya rasakan ketika memang dampak dari gadget ini dirasakan oleh siswa ya, yang saya juga secara tidak langsung bisa merasakan dampak itu. Di antaranya memang ya penurunan kompetensi anak-anak kita, peserta didik kita dan di segi akademiknya karena ya tadi ketika waktunya memang mereka harus digunakan untuk belajar atau memanfaatkan gadget itu sendiri untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka dalam segi akademiknya gitu. Itu mungkin mereka tidak bisa memanfaatkan itu kecuali dari arahan gurunya, kemudian orang tuanya, sehingga memang ketika dikonfirmasi pengetahuan dasar yang sebetulnya sudah ramai sebetulnya gitu ya pengetahuan ini, tapi mereka sama sekali tidak mengetahui itu. Gitu kan. Jadi itu memang dirasa menjadi salah satu dampak daripada ya teknologi, yang mana ya tadi gitu ya, anak-anak itu lebih banyak scroll media sosial, main game. Dan yang lebih lebih mengkhawatirkan, katakan ini ada beberapa siswa juga di negara Konoha sana yang memang dengan secara bangga mengupdate status di sosial media, dia ini sedang merokok gitu. Oh iya. Kemudian sedang minum minuman, sedang kumpul-kumpul, sedang ya melakukan hal-hal yang memang itu tidak melanggar aturan-aturan hukum norma yang ada. Nah, ini yang memang selalu diingatkan kepada anak-anak bahwa jangan sampai mereka ini merasa bangga, merasa dengan sosial medianya gitu ya, bahwa show up bahwa ini keren, saya keren, Ingin menunjukkan, kemudian ingin banyak yang like, komen dan sebagainya gitu. Itu lebih kita bisa tekankan lagi gitu ya, untuk tidak bisa tidak terbiasa untuk seperti itu gitu, untuk memanfaatkan sosial media dari anak. Kalau itu dampak negatifnya. Kalau dari Bu Pipit, ada nggak sih dampak positif anak-anak yang misalkan teknologi main handphone yang sebanyak ini, ada nggak sih? Banyak. Akhirnya apa nih gitu? Jadi ini kebetulan pembelajaran terakhir. Ini kan terakhir ya, udah mau WFSAT ya Pak. Jadi di bab terakhir ini saya menantang anak-anak untuk anak-anak biasanya saya yang ngajarin kalian, sekarang kalian yang ngajarin Abun. Saya dipanggilnya Abun sama anak-anak ya. Sekarang Abun yang diajarin sama kalian. Silahkan kalian bikin slide presentasinya, boleh menggunakan aplikasi apa saja. Kalau kamu kasih visual yang baik atau dengan gambar, dengan video dan sebagainya. Lalu saya bimbing, memang agak lelah ya bimbing seperti itu. Jadi ada perbaikan, nanti ada refleksi, timbal balik dan sebagainya, itu umpan balik. Yang paling penting tuh umpan balik kalau misalkan mau ada progres dari anak-anak. Nah, proses yang itu yang agak lama, tapi ketika terakhirnya saya sampai ternyata anak-anak itu sangat luar biasa. Mereka yang lahir di dunia teknologi itu jauh lebih hebat gitu. Bahkan ketika yang saya ingat itu ada anak-anak yang biasanya memang suka tiktokan, kebiasaan, dan ternyata ketika pembelajaran itu dan menggunakan menggunakan gadget, dia itu mampu mencari sumber belajar
yang benar-benar keren. Jadi misalnya kemarin tuh yang saya ingat itu bagaimana tsunami itu terjadi, bagaimana Gunung Merapi, misalnya bagaimana magma itu terbuat, manfaatnya seperti apa. Mereka bisa mendapatkan visualisasi itu, ada yang bikin juga. Jadi kata saya itu lebih hebat. Oke, tidak ada yang salah, sebenarnya tinggal ada pengawasan saja. Betul. Supaya ada Bimbingan. bimbingan. Oke, bimbingan supaya anak-anak benar-benar bisa mendapatkan hal yang lebih positif dengan adanya teknologi atau gadget yang setiap hari kita temui, setiap hari kita pegang, setiap hari kita otak-atik dan ini sebagainya. Oke, Pak Sandi dan Bu Pwit, kita bergeser sedikit nih. Ada hal yang sekarang bisa dibilang jadi perbincangan, khususnya orang tua atau mungkin bahkan guru sekaligus ya. Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, ayo siapa yang sering main gadget. Nah, kemudian sekarang tiba-tiba ada aturan tambahan, yaitu aturan jam malam bagi siswa-siswi SMP atau SMA. Dari Pak Sandi atau Bu Pipit sendiri ini bagaimana ini melihat tiba-tiba ada aturan tambahan seperti ini? Responnya dari Ibu Guru dan Bapak Guru. Kebetulan saya kemarin ngobrol sama anak-anak, boleh gak saya sampaikan langsung anak aja. Jadi dari respon anak-anak dulu. Ketika saya tanya, anak-anak kalian tahu nggak mengenai jam malam yang sudah diberlakukan? Tahu Bun, katanya gitu. Terus gimana? Saya sengaja tanya anak-anak ya, saya sudah pantau itu memang anak-anaknya senang main gitu Pak. Jadi saya tanya mereka, katanya iya gara-gara ada jam malam aku jadi di rumah gitu. Tapi ada manfaatnya nggak? Aku jadi belajar sama abang gitu Pak. Jadi aku jadi belajar sama abang. Terus ditanya ke anak yang lain, katanya sekarang kamu mau keluar rumah? Saya tahu biasanya keluar malam gitu. Sekarang mau lagi keluar malam? Enggak takut katanya gitu. Ada yang takut terus ngapain jadi di rumah? Ya aku jadi ngumpul sama keluarga. Jadi alhamdulillah ada beberapa respon positif dari anak juga, dari orang tua juga. Jadi ada alasan, ayo jangan keluar malam gitu. Karena anak-anaknya kan memang kadang zaman ini tuh sering orang tua tuh kalah sama anak gitu. Jadi anaknya mau keluar sudah dilarang sama orang tuanya, tapi orang tuanya yang kalah gitu. Jadi dengan adanya ini, alhamdulillah orang tua punya kekuatan. Jangan keluar katanya gitu. Jadi anak pun ada dengan kesadaran untuk tidak lagi keluar malam. Ya berdasarkan ada beberapa anak yang saya tanya kemarin gitu. Oke, kalau di Pak Sandi gimana ini? Ya, Responnya menurut Pak saya pribadi memang sangat mendukung gitu ya, ada kebijakan seperti ini. Jadi ini bagian dari bagaimana pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentunya pemerintah daerah kita Kabupaten Subang memitigasi hal-hal yang memang tidak diinginkan dari aktivitas-aktivitas siswa-siswi kita, anak-anak kita yang memang mungkin dirasa rentan dilaksanakan di jam malam. Jadi sehingga ya ada beberapa kasus yang sangat-sangat mengkhawatirkan bahwa ada pelajar yang memang tertangkap oleh kepolisian yang memang membawa ya memang ini mengkhawatirkan itu ya, membawa benda tajam dan bahkan mungkin gitu ya bermaksud untuk entah itu tawuran, entah itu pemalakan atau apa, dan ternyata salah satunya adalah pelajar di Kabupaten Subang bahkan gitu ya. Nah ini mungkin kita harus memang mendukung sekali itu ya program yang dilaksanakan. Semua unsur yang dilibatkan, pemerintah daerahnya, dinas pendidikan, ya masyarakatnya, orang tua, guru, semua harus bersinergi untuk bisa mendukung program ini, sehingga karena memang ini ada korelasinya dengan kebijakan yang lain, salah satunya penerapan jam efektif kan gitu ya, Kang Ada. Yang insya Allah di jam pelajaran di tahun ajaran baru kita akan mulai sekolah lebih awal itu pukul 6.30 ya. Udah mulai belajar itu ya. Sudah mulai belajar ini, berarti di tahun pelajaran baru. Ini kan korelasinya juga bisa dikaitkan dengan program pemerintah pusat kita, Kemendikdasmen, yang memang ada 7 kebiasaan anak hebat, yang salah satu kebiasaannya itu adalah tidur cepat gitu ya. Nah, itu mungkin ini salah satu bentuk sinergitas kebijakan yang insya Allah mendorong siswa-siswi kita, anak-anak kita bisa memiliki karakter yang baik. Oke. Jadi responnya kita positif lah ya semuanya. Terlebih tentunya kebijakan ini sangat membantu orang tua pertama, guru juga untuk bisa membatasi tentunya anak-anak dalam masyarakat ya, kawasan. Dinas uniknya Kang, Dinas Pendidikan itu sudah mengeluarkan surat edaran, ada tambahan bahwa bukan
Kepala Dinas Pendidikan kita, Ibu Ninung itu sudah menyampaikan bahwa bukan pelarangan aja, tapi anjuran untuk belajar tuh rumah. Jadi di jam itu sampai jam 20 itu dianjurkan untuk anak-anak tuh belajar di rumah dan itu sudah kesunatan sudah disebarkan. Belajar dan melaksanakan aktivitas keagamaan gitu. Oke, itu sudah menjadi bagian dari surah. Oke, untuk selanjutnya nih, melihat kondisi masyarakat, anak-anak, siswa-siswi kan seperti yang Pak Sandi tadi sampaikan sudah banyak kasus ya, kejadiannya cukup memprihatinkan. Mudah-mudahan ini tidak terulang dengan adanya kebijakan seperti ini. Kalau dari sekolahnya sendiri sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang dilakukan atau upaya untuk bisa membatasi supaya anak-anak itu tidak terjerumus dalam pergaulan yang mohon maaf, misalnya pergaulan bebas ya, seperti tawuran, bawa senjata tajam dan sebagainya. Apa upaya yang dilakukan sekolah? Di SMP Negeri 4 Subang ya, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa tindakan dari kami dari sekolah tentunya selain atau bentuk dari mendukung program-program yang sudah digulirkan itu tentunya beberapa pelaksanaan kegiatan seperti pembiasaan di setiap harinya itu baik dari keagamaan, kemudian kegiatan literasi dan penyampaian pembimbingan anak-anak secara keseluruhan gitu ya, itu kami sampaikan di setiap harinya Kang Adam. Jadi diharapkan dari bimbingan tersebut, pembiasaan yang sudah dilakukan itu bisa anak-anak kita serap dan bisa diimplementasikan oleh mereka gitu ya. Dan kemudian kalau di kami sebenarnya ada tim di kesiswaan itu, Pak Adam namanya juga, siapa Adam? Berkumis juga nih harusnya ya. Enggak, Pak Adam ya. Pak Adam ini ada teknik yang memang pendekatannya luar biasa. Beliau itu suka, kalau kebetulan kan saya domisili di Cijambe ya. Kalau Pak Adam kebetulan ya bisa dikatakan dekat dengan sekolah. Jadi sering memantau anak-anak kita, siswa-siswi kita yang memang di beberapa titik itu sering berkumpul. Oke. Nah, beliau ini suka langsung sidak gitu ya ke beberapa titik tersebut sehingga memang kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para siswa kita itu bisa tertanggulangi gitu. Itu salah satu Upaya itu yang khususnya untuk sekolah yang kebiasaan. Kalau di Bu Pipit? Itu hampir sama ya, di setiap sekolah itu kita punya program-program khusus dan kita juga pasti punya tata tertib artinya tata tertib dan perangkat yang menjalankannya. Jadi tinggal komitmennya, terus program juga berbagai program sudah dilaksanakan di kami hari Senin upacara, hari Selasa, Rabu literasi, numerasi, sains dan literasi bahasa gitu. Terus yang berikutnya hari Kamis ada sholat duha berjamaah, hari Jumat juga ada sholat Jumat dan ada PIMA dan sebagainya, dan semua program di luar itu yang kita harapkan nanti bisa meminimalisir hal-hal yang kurang baik tuh. Oke, sip. Nah, kalau bentuk itu tentang upaya ya dari pihak sekolah untuk bisa selain tadi pertama di gadget, sekarang kedua itu di pergaulan. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaannya lebih ke intens tentang Bapak dan Ibu guru dengan murid-muridnya ini. Untuk Bu Pipit sama Pak Sandi ini, ada nggak sih pengalaman saat mengajar menemui kisah yang cukup menyentuh, berkesan saat mengajar atau mungkin dari kisah muridnya sendiri itu ya? Boleh dari Bu Pipit dulu? Oh boleh mangga. Kebetulan ini kisah sedih. Jadi kami punya muridnya itu sekarang sudah pulang. Almarhumah perempuan. Almarhumah ini punya penyakit leukemia. Tapi yang jadi spesial dan tetap berkesan, saya sekarang masih merinding kalau ingat, karena anak ini punya tekad yang kuat, punya semangat belajar yang tinggi. Dia sangat aktif di pembelajaran, nggak masuk sekolah kalau misalkan memang kondisinya buruk gitu. Kalau buruk baru nggak sekolah. Tapi ketika dia bisa tetap sekolah dan dia sangat aktif sekali di pramuka. Dia tidak mau di anak maskan, dia tidak mau dibedain. Jadi saking itu terkenal sampai seantero Spensa bahwa anak itu betul-betul tekadnya kuat. Kami bersedih ketika anak ini sudah kelas 9 semester 2 di ujung ketika akan ujian, anak ini berpulang. Kami semuanya sedih dan mendoakan kebaikan untuk anak ini, dan mudah-mudahan sih tekad dan semangatnya diwariskan pada adik-adiknya. Jadi itu kalau ini tuh wow gitu. Sekali. Itu yang tuh paling berkesan. Puan sekali ya.
berkesan. Kita doakan ya mudah-mudahan Amin. anak tersebut mendapatkan tempat terbaik. Kalau dari Pak Sandi, apa nih pengalaman mengajar paling berkesan, nemuin karakter murid yang seperti apa mungkin ya? Kalau saya pribadi di sesi kelas saya sering ada ini kalau ada apa namanya sesi curhat gitu ya. Jadi di beberapa momen di sela jam saya mengajar itu ada sesi curhat, dan ada di antaranya beberapa memang ini terutama siswi-siswi ya yang memang apa ya suka baper gitu kan. Ada satu siswa yang memang ketika dia ini menyampaikan cerita kondisi di keluarganya, si anak ini luar biasa berprestasi dari kelas 7, 8, 9 selalu berprestasi, namun di balik prestasinya ada kesedihan yang mendalam yang dirasa. Kenapa? Ternyata dan si anak siswi ini hanya cerita ke saya karena memang mungkin entah si anak ini merasa dekat gitu ya, sudah merasa dekat dan mungkin nyaman untuk bercerita karena memang ada satu momen di salah kelas saya mengajar itu ada momen itu. Ketika itu menyampaikan dia ini bahwa dia berprestasi ini bukan pure keinginan dia untuk berprestasi, tapi karena ada apa ya bisa disebut intervensi dari orang tua yang ingin anak ini harus berhasil dengan mungkin caranya yang mohon maaf kurang tepat mungkin gitu ya, dengan istilahnya perlakuan yang memang sangat keras gitu ya, tegas ke siswa ini, sehingga memang ternyata apa yang memang disebabkan gitu ya. Jadi penyebab orang tua ini keras ke dia ini apa? Dan ternyata siswi ini menyampaikan bahwa kakaknya pernah gagal untuk masuk ke SMA favorit yang memang terkendala dari nilai. Jadi orang tuanya memang memiliki tekad dan mungkin mohon maaf melampiaskan ke siswi ini gitu ya, ke si anak ini untuk terus digembleng, didorong untuk terus berprestasi dan ingin si orang tua ini entah mungkin gitu ya gengsi atau seperti apa, ingin siswa ini masuk ke sekolah favorit itu, dan itu menjadi latar belakang. Dan setelah itu ya ketika sesi itu dilakukan, disampaikan, saya juga memberikan dorongan gitu ya, dukungan. Ini mungkin jalan yang harus dia lalui dan mungkin ini menjadi tantangan tersendiri untuk dia, tapi insya Allah yakin ini adalah yang terbaik untuk kamu gitu ya, dari orang tua kamu, meskipun memang jalannya, caranya mungkin bisa dikatakan ya tidak diharapkan oleh siswa itu sendiri gitu. Ya, jadi mungkin siswa ini ya alhamdulillah dari setelah obrol gitu ya, karena kita ada istilah coaching gitu ya, jadi memang kendalanya itu yang dirasakan oleh siswa, dan saya menggali di apa yang memang dia bisa jadikan solusi tersendiri dari pribadinya sendiri gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang lulus dan tahun ini lulus, dan alhamdulillah sudah kondisinya mungkin sudah membaik dan bisa mudah-mudahan Bapak doakan gitu untuk bisa masuk ke sekolah yang diharapkan. Oke. Untuk selanjutnya nih Bu Pipit dan Pak Sandi, pernah nggak ngerasa sangat terharu, bangga ketika melihat mantan murid, atau nggak ada istilah mantan, ada murid yang sudah lulus, ketemu, sudah jadi sesuatu, sudah jadi orang, pernah nggak ngalamin kayak itu? Terus gimana perasaannya gitu? Atau mungkin murid yang memang berprestasi saat diajar sama bapak ibu, ketika lulus di luar ketemu lagi ternyata sudah jauh lebih sukses. Gimana perasaan Anda? Kalau saya kebetulan sangat receh ya, jadi gampang bahagia, gampang terharu. Saya bahkan bisa bahagia dan menangis ketika anak-anak yang asalnya susah banget piket jadi piket. Saya sudah terharu itu segitu juga. Jadi ketika kita bersama-sama berkomitmen untuk ayo kita jadi lebih baik lagi, dan banyak usaha yang kita pertaruhkan dan sebagainya, ketika mereka bisa melalui itu gitu. Misalkan seperti tadi, asalnya kesiangan jadi nggak kesiangan, asalnya nggak piket jadi piket,
asalnya nggak ngerjain tugas jadi ngerjain tugas gitu, dan mereka memperlihatkan keinginan belajar lebih tinggi, itu sudah bikin saya terharu gitu. Apalagi kalau misalkan ketika melihat anak-anak yang sudah balik lagi pakai seragam atau pakai busananya ya di pekerjaannya, itu mah apalagi ya. Dan itu saya kesyukuran saya menjadi guru itu salah satunya itu. Jadi guru itu akan selalu bahagia, itu banyak banget itu ketika melihat anak sukses, kita akan selalu bahagia, bangga, terharu, bersyukur gitu. Jadi memang selalu bahagia. Oke, bahagianya Bu Pipit ini sederhana. Cek kan ya. Lihat perubahan dari anak yang tadinya malas jadi rajin itu ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau dari Pak Sandi, Kalau saya pribadi ya sebetulnya memang apapun yang menjadi kebaikan yang kita sampaikan, hal-hal yang kita sampaikan dan itu menjadi kebaikan terhadap siswa-siswi kita, itu memang menjadi kebahagiaan tersendiri gitu ya Kang Ada. Tapi ada yang memang bahagia sekaligus juga bangga ketika ada murid SD saya waktu itu, ketika saya mengajar di SD, dan sekarang sudah menjadi seprofesi jadi guru juga. Oke. Di satu MGN kayak Bukit. Di MGP TPKN. Saya kan MGP PKN, dan kebetulan murid saya ketika SD itu juga jadi guru gitu ya. Dan sekarang sudah bisa bisa berdiskusi, menyampaikan atau membahas tentang media pembelajaran dan sebagainya. Yang ketika SD waktu saya tahu kecilnya gitu kan. Jadi sekarang sudah menjadi guru dan sama-sama satu profesi. Dan juga beberapa diantaranya murid yang sudah punya usaha, restoran, seperti itu kan gitu ya. Jadi satu kebanggaan, dan yang jadi terharunya itu mereka itu masih ingat gitu. Nah itu yang jadi memang satu nilai gitu loh, ternyata masih ingat, dan itu yang menjadi bahagia. Berbeda mungkin kalau misalkan yang ada yang mungkin malu-malu padahal tahu, kenal tapi malu-malu kan gitu ya. Tapi ini sudah sukses, sudah menjadi seorang lah gitu ya, jadi orang, dan itu ingat kepada kita, menyapa Iwan, dan tapi itu jadiin satu kebahagiaan. Ada satu lagi Kang Adam, jadi keingetin boleh gak? Soalnya tiba-tiba jadi ingat momen itu ada satu guru yang kesehatannya sedang menurun. Waktu itu ada murid kita sudah menggunakan seragam TNI lengkap, waktu itu mungkin lagi berpulang tugas, mampir dulu ke sekolah. Ketika melihat bapak itu turun dari tangga, muridnya langsung mendekat, langsung nguyun begitu. Jadi langsung dengan sampai sama saya dipoto. Itulah yang akan bikin kita haru gitu. Bukan hanya murid yang sukses secara duniawi ya. jadi seorang guru itu harus menjadi sosok yang penuh dengan kesabaran. Itu yang utama yang saya tahu ya, karena menghadapi banyak karakter, menghadapi banyak jenis kelakuan dari siswa-siswinya, harus sabar, dan tentunya selain itu harus punya banyak inovasi, harus terus berinovasi. Nah, cara Bu Pipit sama Pak Sandi menyampaikan pelajaran kepada anak-anak, metode pembelajaran yang menarik menurut Pak Sandi dan Bu Pipit itu caranya gimana sih? Atau cara pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk siswa-siswinya supaya tetap menjadi pelajaran yang menarik dan tentunya selalu diikuti sama anak-anak ini? Bukit. Oh enggak. Sebelumnya kita sangat berterima kasih pesannya kepada Kementerian, BBG, terus Dinas Pendidikan Kabupaten Subang yang terus mendorong kami dan memfasilitasi kami untuk terus mengikuti pelatihan gitu. Jadi dan sekarang itu kebetulan di kurikulum yang sekarang itu ada pendekatan mendalam. Dan ketika kita menggali lagi pendekatan mendalam, nanti kita akan eksplor pendekatan pembelajaran mendalam, kita akan bisa eksplor pengintegrasian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, atau mungkin pengintegrasian teknologi itu. Nah, tinggal kita meramu itu semuanya sehingga nanti bisa menyajikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak kita gitu. Oke, kalau dari Pak Sandi? Kalau saya pribadi, tentu memang tadi pengintegrasian teknologi jadi salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu si guru ini bisa terbantu untuk menyampaikan media atau metode pembelajaran yang menarik gitu ya, pemanfaatan platform digital pendidikan yang memang bisa diakses oleh kami sebagai guru, diakses juga oleh siswa gitu. Itu bisa memudahkan sebuah proses pembelajaran, karena memang ketika siswa ini
bisa menyenangkan untuk melakukan proses pembelajaran dan itu dijembatani atau difasilitasi oleh media teknologi, itu tentunya menjadi satu kebermaknahan tersendiri gitu dalam proses pembelajarannya. Tadi yang Pipit sampaikan bahwa kita sedang ada dalam proses pengimplementasian proses pendekatan pembelajaran mendalam gitu ya. Dan juga pengintegrasian teknologi, dan ke depan di tahun pelajaran baru ya Bu Pit, kita akan menerapkan juga masuk ke kurikulum, meskipun memang ini mata pelajaran pilihan Kang Adam, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Itu menjadi salah satu mata pelajaran pilihan yang insya Allah dari semua jenjang ya, itu sudah insya Allah diterapkan di tahun pelajaran baru. Oke, bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa menjaga komunikasi yang baik, baik itu antara Bapak Ibu guru dengan siswanya, atau mungkin setelah itu ada orang tua di belakang siswa atau anak-anak itu sendiri. Bagaimana supaya hubungan kita sebagai seorang guru dengan murid-murid itu bisa terjalin selalu dekat, selalu baik gitu, apa yang dilakukan Bu Pipit? Ya, kayaknya harus memang ada sesi curhat Pak. Jadi memang saya juga setuju dengan Pak Sandi. Memang kita harus ada sesi refleksi, kalau saya bilang refleksi dan evaluasi. Jadi ketika mau di awal, tengah, atau akhir pembelajaran kita refleksi bersama-sama begitu. Akhirnya dan refleksi itu bisa apa aja. Di momen-momen tertentu bisa curhat apa aja gitu. Nanti kita akan terapkan coaching dan sebagainya supaya menjaga komunikasi kita itu jalan. Apa yang diinginkan anak, kita bisa memberikan kenyamanan. Pokoknya intinya kan anak-anakku harus happy ya di sekolah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan memfasilitasi anak gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu apa yang anak inginkan gitu. Jadi kita penggali itu dan supaya dan kita juga menyampaikan informasi-informasi dan isu-isu terkini supaya anak-anak tuh bisa mengikuti itu gitu. Dan untuk orang tua juga kami selalu memberikan tukar informasi gitu. Terus kami juga kadang-kadang saya mengundang orang tua untuk ke sekolah, atau orang tuanya datang ke sekolah dengan minta izin dulu sama saya, Bu boleh ya ketemu sama ibu gitu, boleh janjian di sekolah, boleh untuk membahas perkembangan putra-putrinya di sekolah. Kalau di Pak Sandi, untuk komunikasi sendiri mungkin dari satu kelas di dalam kelas di sebuah proses pembelajaran itu saya menyampaikan ke siswa, kita belajar sekarang mau bagaimana. Siswa mungkin menyampaikan karena sebuah proses pembelajaran itu kita harus memiliki kesadaran bahwa kita harus bisa mengakomodir apa yang dimau siswa. Jadi ownership, kemudian voice choice dan ownership-nya gitu ya. Suara siswa itu inginnya seperti apa dalam proses pembelajaran, dan itu tentu dikomunikasikan. Dan ketika siswa kita belajarnya ingin di luar misalkan, kemudian ingin di bawah pohon, di taman dan sebagainya, ya kita fasilitasi, ayo silakan. Kemudian Pak, untuk materi ini, untuk topik ini kita gimana kalau misalkan pakai games ini, nah kita fasilitasi gitu. Karena memang sejatinya bahwa guru itu memang sebagai fasilitator gitu kan ya. Jadi inginnya siswa seperti apa, insya Allah jika memang itu masih dalam koridor sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, aturan proses pembelajaran, sintaksnya seperti apa ya kita laksanakan gitu, keinginan siswa. Kemudian di luar kelas ya tentunya kita ada komunikasi tersendiri juga gitu ya, di luar pembelajaran, bagaimana kita berkomunikasi baik dengan siswa, menyapa dan sebagainya, berkomunikasi di sela-sela istirahat dengan misalkan ya OSIS-nya, kemudian dengan anggota-anggota ekskul, supaya ada kedekatan gitu ya dari guru dan muridnya. Kemudian juga tentunya dengan orang tua. Dan kalau misalkan saya di beberapa tahun lalu sebagai wali kelas, tentunya sering berkomunikasi juga dengan orang tua, baik itu secara daring ya, melalui chat grup WA, ataupun beberapa kali sering menggunakan Zoom atau Jmeet, karena memang pertemuan rutin di sekolah itu paling mungkin satu semester sekali gitu ya. Untuk satu kelas itu, jadi mungkin beberapa momen, beberapa waktu kita adakan daring juga untuk komunikasi bagaimana orang tua ini melaporkan siswanya ini di rumah seperti apa, kemudian kita bisa saling tukar pendapat.
Betul. Jadi tugas guru itu ternyata banyak ya. Bukan hanya cuma mengajar tapi harus membuka komunikasi, baik itu mungkin menawarkan ya, menawarkan atau menanyakan baik itu kepada siswanya ataupun kepada orang tua supaya si anak-anak tuh bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Apapun dari orang tuanya sih, apakah kita perlu memanggil orang tuanya atau ini. Jadi kita sebagai guru harus juga pintar membuka komunikasi ya dengan siswa-siswi atau anak-anak kitanya. Oke, Pak Sandi dan Bu Pipit, kita sudah hampir di ujung nih. Mungkin apa pesan yang ingin disampaikan khususnya buat putra-putri didiknya, siswa-siswi, anak-anak didiknya di sekolah, atau ini secara umum untuk generasi Subang saat ini, apa yang ingin disampaikan? Saya boleh baca ya? Boleh. Ya anak-anak, generasi hebat itu tidak lahir dari kemudahan, tapi dari semangat yang tak pernah padam. Bangkitlah, bergeraklah, dan buktikan bahwa mimpi itu bukan sekedar wacana, tapi janji yang harus dituntaskan dengan aksi nyata. Masa depan itu tidak menunggu, ia dikejar oleh mereka yang berani kelakar. Jadi semangat ya. Oke, tadi tahan buat Bu Pipit nih. Pesan dari Pak Sandi buat siswa-siswinya untuk generasi Subang. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi di Kabupaten Subang, di Provinsi Jawa Barat, di nasional mungkin yang menonton acara Notif ini, Bapak pribadi menyampaikan bahwa teruslah berkarya dan jangan lupa untuk kalian bisa menekankan karakter kalian, adab kalian terhadap guru kalian, teman kalian, kemudian orang tua kalian tentunya, yang sehingga karakter-karakter tersebut bisa kalian kembangkan untuk masa depan kalian, bekal kalian di masa depan gitu ya. Bapak Ibu guru menekankan kalian, mempres kalian untuk bisa berkarakter baik itu bukan semata-mata kepentingan pribadinya atau menebarkan kebencian, tentunya itu didasarkan atas rasa sayang tentunya. Dan itu tidak akan terasa oleh kalian besok, lusa, atau minggu depan atau bulan depan. Tapi itu akan terasa oleh kalian di 5 tahun, 10 tahun ke depan, yang membuat itu menjadi bekal kalian untuk bisa hidup dan survive di masa depan. Jika itu pesan buat anak-anak didiknya, soalnya pesan sesama guru nih. Apa ya? Rekan-rekan guru nih. Dari Pak Sandi atau Bu Pipit dulu boleh nih, supaya guru ini juga punya semangat yang sama, spirit yang sama seperti Bu Pipit dan pesan yang disampaikan. Iya, pesan saya sedikit sih, karena memang menjadi guru itu tidak mudah, memang lelah, memang kita mengorbankan banyak hal, tapi insya Allah lelah itu menjadi lillah, insya Allah. Itu yang itu bikin semangat saya juga begitu. Jadi insya Allah ini tidak akan sia-sia, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan itu dengan kebaikan lagi. Kalau di Pak Sandi, pesan untuk sesama pengajar. Sesama pengajar mungkin ini menjadi pesan tersendiri juga buat pribadi saya gitu ya, Bang Adam. Kita tentunya harus tidak tertutup, tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman. Kita harus memang sebagai pendidik kita harus menjadi pribadi yang adaptif dan tentunya terus menerus belajar, itu sih kuncinya. Oke, terakhir Bu Pipit dan Pak Sandi bisa lengkapi kalimat yang saya sampaikan sekarang dengan satu kata atau beberapa kata. Bu Pipit, menjadi seorang guru bagi saya adalah anugerah. Satu kata aja cukup anugerah. Oke, Pak Sandi, bagi Pak Sandi, jadi seorang guru bagi saya adalah Ladang amal ibadah. Amin. Oke, Bu Pipit, Pak Sandi, terima kasih sudah hadir di Notif. Banyak cerita, banyak informasi, banyak hal-hal menarik yang tentunya kita simak, kita obrolkan, kita kita bahas di Notif kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di Notif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi yang menyaksikan Notif, ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.